JST News educates the image of the nation and state in Indonesia, from the special area of Jakarta and its surroundings, delivering various concepts and ideas for a golden advanced Indonesian. Ada sebuah tradisi di Indonesia yang kerap dijumpai di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura yang berhubungan dengan Hari Rabu. Tradisi ini sudah dimulai sejak era Wali Songo dan terus dilestarikan hingga saat ini. Di salah satu daerah, tradisi ini ditandai dengan pemotongan lemper raksasa. Yap, inilah tradisi Rebo Wekasan alias Rebo Pungkasan. Yuk, kita bahas. Rabu Wekasan atau Rebo Pungkasan merupakan tradisi yang digelar setiap Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Islam atau Hijriah. Dalam kalender Hijriah, Safar merupakan bulan kedua setelah Muharram. Nah, kalau kita merujuk kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Rebo Pungkasan 2024 akan jatuh pada 4 September 2024 bertepatan dengan 30 Safar 1446 Hijriah. Tapi kalau menurut penanggalan dalam kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, Rabu terakhir pada bulan Safar jatuh pada 24 Safar 1446 Hijriah atau pada 28 Agustus 2024. Tradisi Rebo Wekasan sering dijumpai di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Tradisi ini tandai dengan beberapa kegiatan, seperti tahlilan atau zikir berjamaah, sholat sunnah, dan berbagi makanan dalam bentuk selamatan. Lalu, bagaimana asal-muasal tradisi Rebo Pungkasan ini? Sejarah Rebo Pungkasan bisa kita tarik hingga ke zaman Wali Songo. Kala itu, banyak ulama menyebut pada bulan Safar, Allah SWT menurunkan lebih dari 500 macam penyakit. Para ulama ini lalu melakukan tirakat dan berdoa agar terhindar dari musibah. Kegiatan itu bertujuan agar Allah menjauhkan mereka dari segala penyakit dan malapetaka yang dipercaya turun pada Rabu terakhir di bulan Safar. Meski begitu, ada pendapat juga yang menyatakan tradisi Rebo Wekasan baru muncul pada awal abad ke-17 di Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Namun, salah satu daerah yang paling kental dan semarak menyelenggarakan Rebo Pungkasan adalah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Wonokromo, Bantul. Ada beberapa versi munculnya tradisi ini di DIY. Versi pertama, Rebo Wekasan disebut sudah ada sejak 1784. Saat itu, hidup tokoh bernama Mbah Fakih Usman, atau dikenal sebagai Kiai Wonokromo pertama atau Kiai Welit. Masyarakat meyakini Kiai Welit mampu mengobati penyakit dengan metode membacakan ayat Al-Quran pada segelas air dan meminumkannya kepada pasien. Lalu kemampuan Kiai Welit semakin menyebar hingga terdengar oleh si Sultan Hamengkubuwono pertama. Untuk membuktikan kemampuan itu, si Sultan Hamengkubuwono pertama mengutus 4 prajurit untuk membawa Mbah Fakih ke keraton. Ternyata ilmunya terbukti dan mendapat sanjungan. Sepeninggalnya, masyarakat meyakini bahwa mandi di pertemuan Kali Opak dan Kali Gajah Wong dapat menyembuhkan berbagai penyakit serta mendatangkan berkah. Lalu versi kedua, berhubungan dengan Sultan Agung yang dulu memiliki keraton di wilayah Pleret, Bantul. Sekitar tahun 1600, Kerajaan Mataram diserang wabah penyakit. Untuk mengatasi wabah, Sultan Agung melaksanakan ritual tolak bala berwujud raja, bertuliskan basmalah dalam aksara Arab sebanyak 124 baris. Raja itu dibungkus dengan kain mori putih dan dimasukkan ke dalam air, kemudian diminumkan pada orang yang sakit. Lantaran khawatir airnya tak cukup, akhirnya Sultan Agung memerintahkan agar air dengan sisa raja tersebut dituangkan ke dalam Kali Opak dan Gajah Wong.
Sementara versi ketiga sebenarnya mirip dengan versi kedua. Bedanya dalam versi ini, raja dipasang di Kali Opak dan Kali Gajah Wong. Dengan cara itu, masyarakat hanya perlu mengambil air atau mandi di kali tanpa harus mendatangi Kyai Welit selaku pembuat raja. Di Wonokromo, tradisi Rebo Pungkasan masih dilestarikan hingga hari ini. Tradisi dilakukan dengan membuat lemper raksasa yang kemudian dipotong dan dibagikan kepada masyarakat yang menghadiri acara. Acara ini sukses menyedot atensi banyak orang, tak hanya warga Wonokromo, tapi masyarakat dari luar kota juga banyak yang berduyun-duyun mengikuti tradisi ini.